Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Siswa-siswi PKBM Nakula dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, tanpa kekurangan apapun. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk meraih cita-cita dan harapan di masa yang akan mendatang. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sosiologi, di mana pelajaran sosiologi ini adalah pelajaran yang membahas tentang kehidupan manusia dan interaksinya di masyarakat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan sosial yang ada di lingkungan kita masing-masing. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih berkaitan dengan perubahan sosial. Baik, langsung saja akan saya bagikan materinya. Saya akan menyampaikan presentasi. Jadi silakan disimak dan dipahami presentasi yang akan saya sampaikan. Baik, ini ya. Jadi eh, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang modernisasi, kemudian perkembangannya, ini perubahan-perubahan sosial yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian dampaknya seperti apa. Yang jelas dampaknya adalah dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian ada industrialisasi. Di industri itulah perubahan proses pengolahan bahan bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun bahan mentah menjadi setengah jadi. Ini yang sangat membantu perekonomian, membantu perkembangan ekonomi negara kita. Ini industrialisasi ini banyak terjadi di wilayah perkotaan. Akibat adanya industrialisasi ini banyak terjadi namanya migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini dampak-dampaknya ini tadi ya, ada urbanisasi. Urbanisasi itulah perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari kerja. Kemudian ada juga demokratisasi, ini adalah pelaksanaan pemilu. Nah, pemilu yang sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu untuk memilih anggota legislatif dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian ini nanti penugasannya, nanti silakan dipahami apa sih tugasnya. Tugasnya adalah memahami terjadinya modernisasi dalam kehidupan masyarakat, menganalisis dampaknya, kemudian adanya sikap peduli. Jadi kita nanti akan mengamati lingkungan kita. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian mengerjakan lembar kerja ini, nanti akan saya bagikan modul ajarnya. Kalian tuliskan nomor satu, misalnya contoh modernisasi apa yang ada di lingkunganmu. Ini bidang apa? Misalnya bidang komunikasi, bidang bidang di sosial, bidang ekonomi. Nah, ini dampaknya seperti apa? Misalnya dalam bidang ekonomi, ini dampaknya membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Jadi masyarakat yang tadinya tidak bekerja karena adanya bidang modernisasi ini menjadi bekerja, bisa mendapatkan lapangan kerja dan bisa mendapatkan uang ataupun upah. Dan apa harapan masyarakat? Harapan masyarakat mungkin yang pertama upahnya dinaikkan. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Misalnya di lingkungan masyarakat tersebut masih banyak orang-orang yang menganggur.
harapan masyarakat, orang-orang yang menganggur tersebut bisa diterima bekerja di perusahaan yang ada di tempat tersebut. Itu contoh dalam bidang apa namanya modernisasi dalam bidang ekonomi. Kemudian nanti mengerjakan ini latihan, ya. Latihan ini dikerjakan. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya nanti kalian bisa membaca ada yang bagian atasnya. Jadi kuncinya adalah Anda harus rajin membaca. Anda harus rajin membaca, pahami soalnya, cari jawabannya yang ada di bagian atas seperti itu. Ya, ini ada 5, nanti dikerjakan. Nanti 5 soal ini bisa dijawab dengan jawaban yang benar yang pastinya ya. Jangan jangan jawaban yang tidak sesuai harapannya seperti itu. Kuncinya adalah harus rajin membaca. Kuncinya itu, harus rajin membaca. Jadi modul-modul yang sudah dibagikan, sudah disampaikan itu harus sering rajin dibaca. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Ya, ada penugasan, silahkan dikerjakan. Saya tunggu jawabannya. Apabila ada sesuatu yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya. Kemudian lembar jawaban nanti akan saya berikan lembar kerja siswanya melalui link Google Form dan saya tunggu secepatnya. Lebih cepat, lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk belajar, ya, tetap semangat untuk meraih cita-cita dan harapan di masa yang akan mendatang. Saya tahu kondisi Anda saat ini seperti apa. Mungkin ada rasa capek, ada rasa lelah, ada rasa bosan. Saya memahami kondisi itu. Tetapi ingat dari kata-kata dari saya, boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah. Ya, ada lelah yang harus Anda tahan karena ada cita-cita yang harus Anda wujudkan di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya Iri, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.